Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang rahasia di balik Allah punya nama dan punya sifat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa Allah punya nama sekaligus punya sifat pula. Allah punya nama tertera di dalam hadis yang sahih yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah ada 99 nama yang biasa disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah itu sekaligus menjadi sifatnya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, As-Sabur sampai yang terakhir itu adalah nama Allah sekaligus menjadi sifatnya, menjadi perbuatannya. Misalnya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, nama Allah itu ya sekaligus menjadi kenyataan bahwa Allah memang Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya di alam semesta atau jagat raya ini. Ada nama Allah yang sekaligus menjadi nama sifatnya, yaitu Allahu. Allah terdiri dari 4 huruf, alif, lam, dan ha. Lalu itu disimbolkan oleh para ulama. Alif itu adalah simbol daripada zatnya Allah, lam adalah sifatnya Allah, lam satunya adalah asma'nya Allah, dan ha adalah simbol dari perbuatan atau af'alnya Allah. Jadi terdiri dari 4 huruf, alif, lam, dan ha. Kalau kita hilangkan per huruf, itu masih tetap berkenaan dengan Allah. Ini uniknya nama dari zat Allah itu, yaitu Allahu. Kita hilangkan huruf alif, masih tertulis lillahi, berarti miliknya Allah. Miliknya Allah, punyanya Allah, karena Allah. Kalau kita hilangkan lam yang pertama, menjadi dapat kita baca lahu, berarti kepunyaannya, berarti masih kepunyaan Allah. Kemudian kita hilangkan lam yang kedua, maka masih dapat kita baca hu, yang berasal dari kata huwa, berarti dia. Siapa dia? Yaitu Allah. Jadi Allah itu adalah nama zat bagi Allah itu sendiri. Dan Allah juga punya sifat. Sifat Allah dicukupkan oleh para ulama, yaitu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sifat Allah itu sebenarnya banyak, tapi dicukupkan hanya 20 sifat saja. Itu sudah mencukupi dari seluruh sifat-sifat Allah. Sudah merangkum dari sifat-sifat Allah. Sifat Allah banyak. Bukan hanya 20, tapi 100 pun ada, 1000 pun ada. Sama dengan nama Allah. Bukan hanya 99, 100 juga ada, 1000. Lebih dari itu pun ada nama Allah. Karena nama yang ada di alam semesta ini, yang dimiliki oleh makhluknya, itu berasal dari namanya Allah. Sifat demikian juga berasal dari sifatnya Allah. Jadi para ulama mencukupkan
sifat Allah itu 20 yang berkenaan dengan zatnya sendiri. Kalau yang lain, yang lebih dari 20 itu menunjukkan dari sifat dari perbuatannya. Misalnya sifat pertama adalah wujud, kedua qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsih, sampai seterusnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa rahasianya di balik Allah punya nama dan sekaligus punya sifat? Rahasianya Allah punya nama agar makhluknya bisa mengingat Dia, bisa memanggil Dia. Coba kalau Allah tidak punya nama, bagaimana kita mau mengingatnya? Bagaimana kita mau menyebutnya, memanggilnya, sedangkan Ia tidak punya nama? Contohnya kita sekarang berzikir. Itu kan yang kita sebut adalah namanya Allah. Memang nama Allah itu bukan Allah. Tapi nama itu menunjukkan adanya Allah. Ketika kita menyebut nama, berarti tertuju kepada yang punya nama. Misalnya kita menyebut Allah, Allahu, 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 Allah, itu tertuju kepada yang punya nama. Yang punya nama Allah itu. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Itulah yang kita sembah. Itulah yang kita zikiri. Jadi Allah punya nama agar Dia mudah disebut. Agar Dia mudah dipanggil. Agar Dia mudah diingat. Jadi kita mengingat Allah hanya mengingat namanya saja. Allah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Kita sebut nama-nama sekaligus sifatnya. Menunjukkan yang kita sebut itu yang punya nama, yang punya sifat. Oleh sebab itu, maka berzikirlah dengan nama-nama Allah yang terbaik. Agar kita bisa mengingatnya. Demikian juga kita pada saat berdoa kepada Allah, kita memanggil namanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi. Rabbana Atina. Kita sebut namanya. Kita panggil namanya. Itulah rahasia Allah punya nama. Yang kedua, Allah punya sifat. Apa rahasianya? Rahasianya Allah punya sifat agar Dia mudah dikenal. Karena kita mengenal Allah lewat sifatnya. Allah Maha Pengasih. Maka kita akan kenal kepada Allah bahwa bukti Allah Maha Pengasih ada pada perbuatannya, pada af'alnya. Jadi dari sifat Allah itu akan muncul af'al Allah. Allah Maha Pengasih dapat kita lihat pada af'alnya, pada perbuatannya. Jadi dengan Allah punya sifat, maka kita akan mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita bertanya kepada orang. Misalnya si Andi. Kita bertanya di kampungnya. Kita kenalan di luar kampungnya. Lalu kita ingin mencari Andi. Kita tanya kepada orang. Pak, adakah Andi di sini? Kata orang, nama Andi itu banyak. Ada 5 orang di sini. Nah, pasti orang bertanya lagi,
Andi yang mana? Nah, maka kita pasti akan menyebutkan sifat-sifatnya itu. Agar Andi yang sebenarnya itu dapat kita ketahui. Soalnya Andi ada 5. Maka kita sebutkanlah. Andi orangnya yang tinggi. Itu sifat yang tinggi itu. Agak putih. Kemudian matanya agak kecil. Sampai seterusnya. Sehingga orang paham. Kenal. Oh ternyata Andi yang ini. Dan kita pun mengatakan benar. Kemudian dapatlah kita bertemu dengan Andi. Setelah orang beritahukan di mana tempat Andi itu. Para jamaah yang dirahmati Allah. Itulah rahasia Allah punya nama agar mudah disebut, agar mudah diingat, dan agar mudah dipanggil. Sehingga tidak salah dalam mengingat, menyebut, dan memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah punya sifat agar mudah untuk dikenal. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.